Bismillahirrahmanirrahim. Studi info kali ini judulnya adalah KDM Perspektif Ta'awul Alam, penafsiran transenden atas alam dan budaya. Deddy Mulyadi lahir 11 April 1971, dikenal dengan sapaan Kang Deddy Mulyadi atau disingkat dengan KDM. Adalah seorang aktivis dan politikus yang saat ini tahun 2025 itu menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat. Sebelumnya KDM merupakan anggota DPR Pusat periode 2019 hingga 2023. KDM juga pernah menjabat sebagai Bupati Purwakarta selama 2 periode, yakni tahun 2008 hingga 2018. Nah, selama ini kebijakan KDM dalam bidang lingkungan dan budaya diantaranya adalah revitalisasi hutan dan pelestarian pohon. Kemudian simbolisasi arsitektur tradisional dan hewan, khususnya maung atau harimau dalam ruang publik. Kemudian pendidikan budaya melalui narasi lokal, khususnya adalah budaya Jawa Barat. Kemudian kebijakan lain adalah pengembangan taman-taman rakyat sebagai ruang spiritual ekologis dan lain sebagainya. Ta'awul alam atau hermeneutika alam atau natur hermeneutics merupakan pendekatan penafsiran yang menempatkan alam atau melihat alam sebagai teks, ini sebagai tanda-tanda ilahi atau ayat kauniyah yang dapat ditafsirkan selayaknya teks suci. Dalam kerangka ini, alam bukan sekedar objek fisik, melainkan alam juga dipandang memiliki dimensi makna yang bisa diungkap melalui perenungan, ilmu pengetahuan, dan spiritualitas. Landasan konseptual ta'awul alam atau hermeneutika alam atau natur hermeneutics adalah pertama, alam sebagai teks. Sebagaimana teks suci, alam memiliki struktur, aturan, tanda-tanda yang bisa ditafsirkan. Alam juga menyimpan pesan dari pencipta, sang pencipta, yaitu Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengenai keteraturan dan tujuan keberadaan alam itu sendiri. Dan berikut dari ta'awul alam adalah interdisipliner, ini menggabungkan ilmu alam dengan filsafat, teologi, dan spiritualitas, memberi ruang pada sains dan iman untuk membaca realitas secara bersamaan. Kemudian landasan konseptual lain adalah landasan agama, sebagaimana tertera dalam surat Fussilat ayat 53 dan surat Al-Baqarah ayat 164. Ciri ta'awul alam, ini simbolik, di mana fenomena alam itu dibaca sebagai simbol spiritual. Semisal cahaya dipandang sebagai petunjuk ilahi. Kemudian ciri kedua adalah holistik. Ini tidak hanya memahami bagaimana, melainkan juga menjawab pertanyaan mengapa suatu gejala atau sebuah gejala alam itu terjadi. Berikutnya adalah eksistensial, di mana alam menyapa kesadaran manusia, mengundang untuk berkontemplasi akan keberadaannya. Ta'awul alam berikutnya adalah transenden imanen, di mana alam menunjukkan adanya Tuhan yang sifatnya transenden, namun juga sekaligus imanen, itu hadir di balik ciptaannya. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang,
kapal yang berlayar di laut dengan muatan yang bermanfaat bagi manusia. Apa yang diturunkan Allah dari langit berupa air, lalu dengan itu dihidupkannya bumi setelah mati atau kering. Dan dia tebarkan di dalamnya bermacam-macam binatang dan perkisaran angin, ya, dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Nah, semua itu ya, sungguh merupakan tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mengerti. Al-Baqarah ayat 164. Alam semesta bukanlah entitas material yang sifatnya netral, melainkan alam merupakan manifestasi dari tanda-tanda ilahi, atau dikenal dengan ayat Allah atau ayat kauniyah, yang tersebar di segala penjuru alam. Al-Quran mengajak manusia untuk membaca dan merenungkan ciptaan Tuhan, ya, seperti langit, bumi, hujan, tumbuh-tumbuhan, hewan, dan seterusnya, ya, sebagai sarana untuk mengenalnya. Dalam bingkai ini, alam adalah teks kosmik yang hidup, ya, dan oleh karena itu penafsirannya menuntut kepekaan spiritual, kultural, dan ekologis. Kami akan perlihatkan kepada mereka tanda-tanda atau ayat kami, ya, di segenap ufuk dan dalam diri mereka, sampai jelas bagi mereka bahwa Al-Quran itu benar. Ya. Surat Fussilat ayat 53. Kiprah Deddy Mulyadi atau KDM itu merepresentasikan wujud nyata dari ta'awul alam, ya ini membaca alam sebagai bagian dari wahyu Tuhan, ya. Alam tidak dilihat semata-mata sebagai sumber daya, ekonomi, ya, atau energi. Nah, KDM tidak hanya menyebutkan pentingnya menjaga alam, tetapi juga menempatkan alam dalam posisi sakral dan relasional. Ia berinteraksi dengan pohon, ya, menyapa sungai, ya, memberi ruang bagi flora fauna, ya, dalam narasi kenegaraan gitu, ataupun keseharian, ya. Ini sebuah bentuk, ya, teologi ekologis, ya, atau ekoteologi, ya, berbasis pada tindakan. Sebagai ilustrasi, ya, kebijakan menanam pohon di sepanjang jalan raya, gitu. Ya, bagi KDM, pohon bukan sekedar penghijauan, melainkan juga representasi kehidupan, kesucian, dan kesabaran. Kemudian terdapat pula penggunaan patung-patung hewan, ya, atau penempatan patung-patung hewan di ruang publik. Elemen ini bukan sekedar estetika, melainkan juga sebagai bentuk peringatan bahwa manusia hidup berdampingan dengan ciptaan lain. Pemugaran situs-situs alam bersejarah juga dilakukan oleh KDM, di mana, ya, gunung, ya, mata air, dan hutan dihidupkan, ya, direvitalisasi kembali, ya, sebagai ruang spiritual dan budaya, ya, yang tidak hanya dilihat dari aspek ekonomi seperti wisata dan seterusnya. Deddy Mulyadi itu menempatkan alam sebagai subjek, ya, alih-alih objek, alih-alih sebagai objek. KDM menolak paradigma eksploitatif, ya, terhadap alam. Ia mempromosikan pendekatan di mana alam memiliki, ya, hak eksistensial atau keberadaan sebagai bagian dari ciptaan Tuhan. Gitu. Nah, dalam kerangka ta'awul alam, ini selaras dengan pandangan kosmoteologis Islam, ya, yakni bahwa alam senantiasa itu bertasbih itu, ya, mengandung atau memiliki, ya, jiwa spiritual, ya, dan bahkan mampu untuk berdialog, ya,
dalam tanda petik ya, dengan manusia secara batiniah. Dalam suatu peristiwa, KTM mengatakan kalau kita menebang pohon secara sewenang-wenang, pohon itu menangis ya. Kalau kita menyakiti tanah, tanah itu marah ya. Ini bukan tahayul, ini adalah ajaran kearifan. Ekoteologi ya, sebagai tafsir ya, berbasis tubuh gitu. Nah, bagi KDM tidak cukup hanya membaca ayat-ayat kauniyah ya, secara intelektual atau kognitif ya. Ia menekankan ya pentingnya mengalami ya ayat tersebut ya melalui tindakan jasmaniah ya. Seperti menanam pohon ya, kemudian menyirami, ya, merawat tanah ya, dan sesekali juga memeluk pohon gitu. Merasakan denyut spiritual dari gunung atau angin. Kemudian juga melibatkan tubuh sebagai instrumen spiritual dalam berinteraksi dengan kosmos ya. Yang dilakukan KDM ya, sebagaimana contoh di atas, itu secara prinsip itu mengembangkan ya ta'awul jasmaniah mutasyamiyah ya. Ya, ini hermeneutika tubuh transenden ya. Bahwa penafsiran sejati atau tafsir sejati itu lahir dari interaksi total antara tubuh, ruang, dan kesadaran spiritual. Sikap KDM yang dekat dengan rakyat ya, menjaga postur rendah hati ya di hadapan rakyat kecil gitu. Ini sebuah tindakan simbolik yang mencerminkan prinsip ta'awul hudu'i ya, ini penafsiran melalui kerendahan hati dan ketundukan gitu. Dengan demikian bagi KDM tubuh itu menjadi semacam pena tafsir gitu, yang menuliskan makna di atas kanvas realitas alam dan kehidupan sosial. Sekali lagi ya, tubuh sebagai medium penafsiran ya. Dalam hal ini, tubuh dalam perspektif KDM itu tidak statis ya, tidak diam, melainkan ikut berbicara melalui gerak, gestur, dan kedekatan dengan alam ya. KDM secara sadar mengarahkan tubuhnya untuk sebagai contoh berjalan kaki menyusuri kampung dan hutan, kadang juga naik sepeda ya. Ini bukan sekedar aktivitas fisik, melainkan juga sebagai bentuk keterhubungan spiritual dan sosial ya dengan tanah dan masyarakat. Kemudian sesekali juga menunduk, mencium tanah atau bahkan memeluk pohon ya sebagai ekspresi cinta, penghormatan, dan kesadaran kosmis ya, atas ciptaan Tuhan. Kiprah Deddy Mulyadi atau KDM itu secara prinsip sejalan dengan praktik Islam rahmatan lil alamin ya. Ini dengan cara memuliakan alam gitu ya. Seperti kearifan Leuweung Kolot ya, hutan sakral ya. Kemudian juga huma larangan ya, sumber mata air keramat, itu dalam arti itu sesuatu hal yang perlu dijaga gitu ya, kelestariannya. Kemudian juga pandangan bahwa tanah adalah ibu ya, hawa adalah jiwa ya, dan leuweung adalah guru ya. Nah, dalam konteks ini Deddy Mulyadi menghidupkan kembali narasi dalam ranah publik itu. Ini menjadi bentuk tafsir ekologis atau ekoteologi ya dalam pandangan Islam, bukan saja berpijak pada fikih formal ya, melainkan juga dari pengalaman yang sifatnya kolektif ya, menyejarah ya, dan mengandung ya, asas atau ranah spiritual. Kiprah Kang Deddy Mulyadi dalam memaknai dan merawat alam itu menunjukkan bentuk tafsir yang sifatnya hayati, embodied atau menubuh dan kosmik.
KDM tidak sekedar membicarakan teologi ekologis, melainkan juga mempraktekannya melalui simbol, kebijakan, dan gaya hidup. Dalam perspektif ta'awul alam, KDM telah menjadikan alam sebagai teks spiritual, di mana tafsirnya itu diwujudkan melalui interaksi jasmani, budaya lokal, dan kesadaran yang sifatnya transenden. Melalui ta'awul alam, tubuh Kang Deddy Mulyadi atau KDM itu menjadi semacam performa tafsir. Ya. KDM menafsirkan fenomena, kejadian di alam, ya, juga fenomena budaya, ya, serta nilai-nilai Islami itu melalui perbuatan atau tindakan yang nyata, ya, tidak sekedar ucapan atau wacana. Nah, konsep semacam ini itu selaras ya dengan pemikiran filosofis dari Merleau-Ponty ya, Maurice Merleau-Ponty. Nah, ini seorang eksistensialis tubuh ya, melalui apa yang dia sebut dengan bodily intentionality gitu, atau intensionalitas tubuh ya. Dan juga ini juga selaras dengan pemikiran Ibnu Arabi ya, tentang tubuh sebagai wadah tajalli, yaitu manifestasi Tuhan dalam ciptaannya. Namun sejauh ini apa yang dilakukan oleh KDM juga tak luput dari kritik. Ya. Kita ketahui bahwa pernah suatu ketika KDM itu melakukan semacam upacara tertentu yang sebenarnya bukan berasal dari ajaran Islam gitu. Artinya tata cara yang dilakukan itu tidak selaras dengan ajaran keislaman ya, secara umum maupun khusus gitu. Nah, dengan dalih untuk melakukan atau penghormatan terhadap adat istiadat. Ya. Dan ini cukup membingungkan ya, dan berpotensi mengaburkan ajaran Islam yang murni gitu. Atau dapat dikatakan semacam sinkretisme, yaitu mencampur adukan antara agama dengan adat istiadat yang tidak selaras dengan ajaran Islam itu sendiri. Dan tentu saja kekurangan atau kekhilafan yang telah dilakukan oleh KDM ya, ini bisa disadari dan dimungkinkan untuk perbaikan ke depannya. Dan diharapkan juga sifat konsistensi dari KDM yang telah banyak berbuat bagi masyarakat, khususnya masyarakat Jawa Barat ini, dan tentu saja diharapkan juga dapat menular ke daerah lain, pelosok lain di Nusantara atau Indonesia. Ini kemudian juga bisa berkembang lebih baik dan konsisten ya, pada diri KDM khususnya dan masyarakat lain pada umumnya. Karena tidak jarang pemimpin yang pada awalnya baik ya, kiprahnya baik, tapi kemudian pelan-pelan berinsert menjadi kiprahnya kurang baik atau tidak baik. Nah, dalam konteks ini hadis atau doa dari Nabi Muhammad, ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dini, itu menjadi relevan gitu. Wahai zat yang maha membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Wallahu alam bisawab. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya.